Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siwi Agustiani SPD dari SMP Negeri 2 Cibungu. Dalam pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk mengendalikan emosi. Nah, namun sebelumnya jangan lupa ya, subscribe dan komen. Seringkali kita mengartikan emosi itu adalah marah itu ya, hanya berkutik pada marah saja. Nah, tapi di sini ada pengertian emosi yang sesungguhnya itu apa sih pengertian emosi? Nah, pengertian emosi ini adalah dorongan untuk bertindak, kemudian reaksi terhadap rangsangan dari luar dan dari dalam diri individu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, di sini sebenarnya emosi itu untuk apa sih fungsinya? Nah, emosi dan rasa yang dimiliki oleh manusia sebenarnya ini adalah memiliki kegunaan untuk apa? Yaitu untuk mewarnai hidupnya dengan berbagai macam emosi dan perasaan. Akan sulit bagi manusia untuk hidup secara maksimal dengan tanpa adanya emosi. Tanpa emosi, manusia bukan menjadi manusia. Jika tanpa hal tersebut, emosi dan perasaan ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena sejatinya manusia ini memiliki emosi dan rasa. Emosi ini sebenarnya dikatakan sebagai keadaan jiwa yang dalam. Hal ini menampakkan suatu perubahan yang jelas pada tubuh manusia. Nah, dalam setiap orang, emosi menjadi cerminan bagi keadaan jiwanya yang akan secara nyata terlihat pada perubahan jasmaninya. Emosi yang berkaitan dengan perasaan, kemudian yang kedua, emosi yang berkaitan dengan kondisi fisiologis, dan yang ketiga, itu adalah emosi yang berkaitan dengan kondisi psikologis. Kemudian ada macam-macam emosi, yaitu adalah yang pertama marah ya. Nah, seseorang ini biasanya jika dia itu berhadapan dengan sesuatu yang tidak dia inginkan, dia biasanya akan marah ya. Kemudian yang kedua ini adalah iri. Iri ini adalah jika dia itu merasa tidak suka melihat orang lain bahagia ya. Nah, dia iri dan ingin memiliki atau merasakan dia saja yang ingin paling bahagia daripada orang lain. Kemudian yang ketiga ada emosi sedih, kemudian duka, susah, dan pilu. Nah, emosi sedih, duka, susah, dan pilu ini biasanya terjadi pada saat seseorang dia misalkan terkena musibah gitu ya, atau ada yang sesuatu yang menyakitinya. Ini sehingga dia memiliki emosi sedih. Kemudian yang keempat di sini adalah emosi takut. Biasanya takut ini pada saat seseorang itu menghadapi sesuatu yang baru atau biasanya belum pernah terjadi seperti itu ya. Kemudian dia merasa khawatir, misalkan dia tidak bisa atau nantinya akan seperti apa, resikonya bagaimana. Nah, ini takut. Kemudian yang terakhir ini adalah emosi cinta ya. Nah, ini biasanya emosi di mana seseorang itu memiliki sebuah perasaan saling mengasihi, saling menyayangi, menghargai satu sama lain, kemudian mengorbankan sesuatu ya. Nah, ini atas dasar sebuah cinta. Kemudian di sini ada cara mengendalikan emosi secara psikologis. Itu kira-kira bagaimana saja dan apa saja yang harus kita lakukan ya supaya kita bisa mengendalikan emosi kita. Cara yang pertama yaitu adalah memilih situasi. Nah, hindari keadaan yang dapat memicu emosi. Jadi, terlebih emosi yang tidak kamu inginkan itu harus segera dihindari gitu ya. Jika memang kamu tahu bahwa kemungkinan besar akan marah ketika sedang terburu-buru
atau ketika sedang menunggu seseorang, maka persiapkanlah hal itu di awal. Kemudian keluar dari rumah atau suatu tempat lebih cepat sehingga kamu tidak akan marah atau terasa terburu-buru. Kemudian jika kamu akan marah ketika akan menunggu seseorang, bicarakan dengan seseorang tersebut untuk supaya datangnya misalkan tepat waktu. Jika tidak tepat waktu, maka nanti saya akan marah biasanya, dijelaskan gitu. Kemudian jika tidak, nah kamu bisa menghindari untuk bertemu dengan dia. Kemudian cara yang kedua itu adalah modifikasi situasi. Coba ubah situasi dengan mencari cara yang sesuai dengan kemampuan sehingga bisa selesai sesuai dengan yang diinginkan oleh kita. Nah, misalkan kamu ingin mencoba mengurangi rasa kecewa. Contohnya ketika kamu berharap untuk membuat acara ulang tahun yang sempurna untuk teman dan keluarga, namun selalu saja ada hal yang tidak beres. Nah, ini mungkin saja kamu menaruh target terlalu tinggi. Cobalah. Kemudian cara yang ketiga itu adalah alihkan fokus perhatian. Nah, coba alihkan fokusmu dari orang lain. Cobalah fokus untuk diri sendiri sehingga kamu bisa merasakan lebih percaya diri dengan kemampuanmu. Nah, misalnya kamu secara terus-menerus merasa rendah dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kamu selalu menganggap orang-orang itu lebih hebat daripada kamu. Kamu selalu memperhatikan orang lain. Ketika misalkan berada di Zoom, kamu selalu iri ketika rekan kerjamu mendapat promosi. Kemudian kamu selalu merasa tertarik kepada mereka seperti magnet. Kamu selalu merasa heran dan iri pada apa yang seseorang bisa capai. Nah, jika begitu, coba alihkan fokusmu dari mereka. Kemudian cobalah fokus untuk diri sendiri atau pada hal-hal yang lain sehingga kamu bisa merasakan lebih percaya diri dengan kemampuanmu. Nikmati prosesmu sendiri sehingga kamu merasa bangga pada dirimu sendiri. Kemudian cara yang keempat itu adalah ubah pemikiran. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pemikiranmu sendiri. Nah, inti dari emosi terdalam kita adalah sebuah keyakinan yang mendorongnya. Kamu merasa sedih ketika kamu yakin telah kehilangan sesuatu. Marah ketika memutuskan bahwa tujuan kamu telah gagal. Kamu mungkin tidak dapat mengubah situasi, namun kamu dapat mengubah pikiranmu. Kamu bisa mengubah pikiran yang mengarah pada kesedihan atau ketidakbahagiaan dengan pikiran yang mengarah pada kegembiraan. Kemudian cara yang kelima itu adalah ubah respons. Cobalah untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah. Jika tadi keempat cara yang di atas atau tadi yang di depan itu tidak berhasil dalam mengontrol emosimu, nah langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah mengendalikan responsmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik nafas dalam-dalam dan kemudian cara yang kelima itu adalah ubah respons. Cobalah untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah.
Jika tadi keempat cara yang di atas atau tadi yang di depan itu tidak berhasil dalam mengontrol emosimu, nah langkah terakhir yang bisa dilakukan adalah mengendalikan responsmu. Jantungmu mungkin akan berdetak lebih kencang karena sensasi tidak menyenangkan saat kamu merasa cemas atau marah. Cobalah untuk tarik nafas dalam-dalam dan tertawa ketika kamu sedang dalam rapat yang memang misalkan itu sedang serius. Cobalah untuk merubah ekspresi wajahmu atau pikirkan hal-hal yang membuatmu sedih sehingga suasana hati dapat berubah. Itulah kelima cara-cara untuk mengendalikan emosi. Nah, kelima itu silahkan dipilih kira-kira salah satu yang sesuai dengan emosi kita atau keadaan kita itu apa, supaya kita tidak tampak menjadi orang yang misalkan terlalu egois atau orang yang dipandang negatif oleh orang lain, seperti itu. Nah, itulah cara kita mengendalikan emosi. Oke, terima kasih. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.